di pelatihan desain grafis bersama kami. Untuk pelatihan kali ini kita akan menyajikan pembuatan pin atau gantungan kunci. Nah, pin atau gantungan kunci sebenarnya ada dua ukuran secara standarnya, untuk yang kecil dan juga yang besar. Nah, pin sendiri ini atau gantungan kunci sendiri ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari desain grafis. Nah, dalam pelatihan ini nantinya kita juga akan menjelaskan secara runtut mulai dari desain sendiri, terus kemudian kita ngeprint, terus kemudian nanti kita sampai akhirnya dalam pembuatannya. Nah, dalam pembuatan pin atau gantungan kunci ini ada beberapa alat yang perlu kita sediakan, yang bisa kita pakai, dan beberapa bahan yang untuk menunjang pembuatan pin ini. Untuk alat yang pertama, yang pastinya kita akan menggunakan laptop atau komputer, terserah itu nanti laptop atau desktop, terserah. Yang penting di dalamnya sudah terinstal aplikasi untuk desain grafis. Nah, aplikasi sendiri ada macam-macam, ada Corel, Photoshop, ada AI, ada juga Inkscape, GIMP, macam-macam. Nah, untuk yang akan kita pakai nantinya adalah Corel Draw. Terus kemudian yang akan kita pakai selain laptop atau komputer adalah printer. Juga nanti setelah itu untuk membuat pinnya sendiri kita nantinya akan pakai ini, button maker, pembuat pin atau gantungan kunci. Sementara itu untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pin atau gantungan kunci ini, nantinya ada kertas putih seperti ini. Ini adalah kertas inkjet 110 kalau yang saya gunakan. Sebenarnya sih kalau menggunakan kertas biasa bisa juga, namun mungkin ketebalannya kalau HVS itu kan cuma sekitar 70-80. Nah, kalau ini menggunakan ketebalan yang 110, dan ini adalah kertas inkjet dari yang direkomendasikan untuk membuat pin atau gantungan kunci tersebut. Bahan yang kedua yang akan kita pakai adalah ini, paket pin sendiri. Jadi di toko-toko souvenir atau toko-toko printing biasanya dia menyediakan seperti ini, alat untuk membuat pin seperti ini. Ada ini dasarannya warna putih, kadang juga ada kacanya, tapi ini yang standar, yang biasa. Terus kemudian dia ada sengnya atau aluminium seperti ini. Juga ada seperti plastik yang untuk digunakan sebagai laminasi, teman-teman semuanya. Nah, untuk step-stepnya juga, langkah-langkahnya, desainnya gimana, printingnya gimana, terus cara mencetaknya gimana, nantinya kita akan bahas di video selanjutnya. Teman-teman pelatihan desain grafis, sekarang kita di sesi yang kedua. Nah, di sesi ini kita akan menunjukkan langkah-langkah pembuatan pin atau gantungan kunci. Nah, langkah-langkahnya itu ada desain grafis atau mendesain pinnya, terus kemudian mencetak atau printing, terus kemudian press. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu desain grafis, kita di sini menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, versi yang kita pakai adalah Corel Draw X7. Teman-teman bisa pakai Corel Draw X6, X5, atau bahkan Corel Draw yang seri terbaru 2018, 2019, silakan. Menunya sama, mungkin tampilan atau interface-nya yang sedikit berbeda. Mari kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal Corel Draw ketika sudah dibuka. Nah, di sini saya akan menunjukkan tool-tool mana saja yang nantinya akan dipakai untuk mendesain pin atau gantungan kunci ini. Nah, yang pertama tentu kita akan membuat dokumennya dulu atau kertas kerjanya. Boleh kita langsung klik di sini, ada gambar ini, atau kita pakai file, di sini ada ini. Nah, ini adalah pilihan dokumen yang akan kita buat. Nah, untuk nama boleh kita kasihkan ini.
kemudian presetnya kita custom aja, terus size nya ya. Nah, karena nantinya kita akan mencetak file ini di kertas A4, jadi kita pilih A4. Ini adalah ukuran A4. Satuannya atau unitnya kita pilih milimeter saja. Nah, untuk primary color mode-nya ini kita pilih di CMYK karena nantinya kita akan print. Jadi untuk kebutuhan printing disarankan menggunakan CMYK. Nah, untuk DPI nya kita pakai yang maksimal 300. Kalau sudah, kita langsung OK. Nah, ini adalah kertas kerja kita. Nantinya desain yang kita akan buat, desain pin atau kantongan kunci itu adalah berada di dalam sini, karena nanti yang akan kena print adalah sini. Kalau desainnya di luar, dia tidak akan masuk ke print, tidak akan di printer, tidak akan terbaca. Nah, untuk toolsnya yang sering kita akan pakai nantinya adalah ini, ellipse tool atau membuat lingkaran nih. Terus kemudian nanti untuk membuat teks kita pakai yang text tool ini. Nah, di pelatihan ini juga nanti kita akan ajarkan membuat kontur, yaitu ini. Nah, mungkin dari tiga tools ini yang akan nantinya kita pakai untuk mendesain pin atau gantungan kunci. Nah, untuk mewarnai di sini sudah sediakan beberapa palet warna, ada merah, kuning, hijau, terserah nanti. Yap, itulah langkah desain. Nanti untuk detail desainnya kita akan tampilkan di video di sesi yang selanjutnya. Teman-teman pelatihan desain grafis, setelah kita sudah membuat desain dari komputer atau laptop kita dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, sekarang tahap yang selanjutnya adalah printing atau mendesain atau mencetak. Nah, dalam printing ini printer yang digunakan bebas saja, jadi nggak ada klasifikasi tertentu. Yang penting adalah warna yang dihasilkan dari printer tersebut normal atau baik. Nah, beberapa printer yang jarang digunakan, maka tintanya akan tersendat untuk keluar. Jadi mungkin ketika teman-teman menghadapi masalah dengan hasil yang seperti ini setelah kita print. Nah, ini ada sedikit kerutan, ada sedikit garis yang enggak rata. Nah, di sini mungkin kalau dari jauh tidak begitu tampak, tapi ketika kita lihat dari dekat ini akan tampak ada garis-garis yang kurang rata. Nah, untuk mengatasi masalah ini bisa di settingannya dibuat high atau printernya itu dikeliling terlebih dahulu, maka hasilnya akan lebih baik atau lebih bagus seperti ini. Nah, ini sudah saya cetak desain yang sudah kita bikin di tahap desain. Saya sudah cetak menggunakan kertas inkjet 110. Ini kertas yang direkomendasikan untuk pembuatan pin atau gantungan kunci. Namun sebenarnya jika menggunakan kertas yang lain pun masih bisa. Nah, setelah kita sudah mencetak seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah memotong sesuai dengan lingkaran ini, ukuran yang sudah ada. Jadi nanti kita potong menggunakan gunting biasa seperti ini. Kita potong melingkar satu persatu sampai kita mendapatkan bentuk bulat sempurna yang nantinya kita akan cetak di pattern maker.
Kemudian setelah kita sudah mencetaknya, maka kita akan mengaplikasikannya di button maker atau alat pencetak pin seperti ini. Nah, ini button maker, jadi alatnya seperti ini. Nah, di alat button maker ini sebenarnya sudah dibekali dengan dua modul. Nah, yang pertama adalah ukuran, kita buka terlebih dahulu. Ini adalah pin untuk pembuatan pin dengan ukuran 44 mm. Ini adalah untuk yang kecil. Nah, disertakan di paketnya juga ini adalah untuk yang pin atau gantungan kunci dengan ukuran yang besar, yaitu 58 mm. Nah, menggantinya cukup mudah, kita tinggal mengganti ini. Ini adalah modul yang pertama, modul pertama yang kecil, ini yang besar. Jika kita menginginkan mencetak yang kecil, tinggal kita pilih yang kecil, masukkan ke sini seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada magnet, jadi dia ketika sudah tepat posisinya, dia akan menarik secara sendirinya. Nah, kita tinggal pasangkan pasangannya yang juga ukuran kecil 44 mm. Tinggal masukkan di sini. Nah, di sini jangan lupa di sana ada lubang kecil, dia sebagai lubang pengait atau pengunci. Nah, penguncinya sangat kecil sekali, jangan sampai hilang. Tinggal kita masukkan ke sini, bisa rubah posisinya. Nah, ketika sudah masuk, tinggal masukkan penguncinya, biar tidak akan lepas. Ketika ingin membuka, mudah saja, tinggal kita tekan penguncinya, kita ambil, kita tarik, kemudian ini kita ambil seperti ini, terlepas. Kita pasangkan yang besar, yang ukuran 58 mm, tinggal masukkan ke sini. Di sini ada, nah itu ada lubangnya, tinggal kita masukkan saja. Setelah terpasang, tinggal kita pasangkan yang besar. Sama, jangan lupa untuk pengaitnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita nanti masukkan hasil printingnya dengan menggunakan ini. Nah, teman-teman pelatihan desain grafis, begitulah runtutan langkah-langkah untuk pembuatan pin atau desain grafis. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi desain. Nah, di materi desain ini nanti akan kita bahas lebih dalam bagaimana cara mendesain melalui aplikasi CorelDRAW di komputer atau laptop kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.